Oke, selamat sore semuanya buat seluruh komite di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Wih, Bitcoin new ATH lagi, bro. Ya, kalau di beberapa minggu kemarin kita melihat bahwa di weekly Bitcoin sempat ngebuat suatu double top dan ternyata itu dibantah abis ya. Melihat saat ini perkembangan Bitcoin itu baru aja tembus sampai di 122.500 ya. Ini aja dalam kurun waktu 1 hari aja ini turun 0,1% gitu loh cuy. Crazy ya temen ya. Wih, naiknya parah. Nah, ini juga menyebabkan banyak altcoin juga kepus nih harganya. Rata-rata kalau kita cek di last 7 day ini di CoinGecko ya, gue cek ya, itu rata-rata hampir seluruh altcoin itu juga mengalami suatu kenaikan yang cukup lumayan teman ya. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir yang mengalami kenaikan yang cukup sangat signifikan itu ada di XLM ya, atau Stellar Lumen. Ini project pecahan dari XRP. Terus ada Sui teman ya, terus ada Avalanche ya, Hedera teman ya, Chainlink, dan masih banyak lagi ya. Rata-rata pokoknya hampir naik semuanya lah ya. Naiknya itu gila-gilaan cuy. Ya, secara mboknya kripto aja tembus di 122.000 ya, padahal di minggu kemarin tuh baru berapa gitu teman ya. Oke, jadi ini adalah kabar yang cukup bagus ya teman untuk Bitcoin. Padahal di live streaming kemarin kita udah berharap Bitcoin turun dikit lagi baru ngepam ya. Ternyata kita nggak dikasih kesempatan untuk diskon, dia malah langsung terjun langsung naik ya, langsung naik di 122.000 US dollar. Nah, biasanya setelah dia kenaikan mencoba 2 new ATH ya, kemarin kan di 118, saat ini terbang lagi di 122 ya. Otomatis dong ini pasti akan ada suatu koreksi ya teman. Nggak mungkin dia naik terus gitu tanpa koreksi, nggak mungkin. Malah ada indikasi kalau misalkan naiknya langsung terus gitu ya, itu naiknya mungkin pendek gitu. Kalau ada koreksi ya, kalau ada koreksi itu masih sangat memungkinkan untuk Bitcoin itu bisa naik lebih tinggi lagi gitu teman ya. Nah, nanti mungkin sebelum kita akan coba untuk cek analisa ya mengenai bagaimana price action dari Bitcoin lagi temen ya, karena gue juga kepo banget ya untuk melihat bagaimana sih kondisi dari Bitcoin saat ini gitu teman ya. Mudah-mudahan akan ada koreksi dulu ya sebelum memang nantinya dia akan lanjut up lagi ya teman. Karena kalau gue cek dari beberapa model pergerakannya ini sepertinya ada koreksi tapi langsam ya, kayak contoh-contoh tadi ini nih di sini ya. Habis itu dia akan gerak naik lagi gitu teman. Mudah-mudahan kita masih dikasih diskon lagi gitu teman ya. Nah, sebelum kita nanti akan ke situ, ini mungkin yang lebih penting ya teman ya. Setiap centralized exchange itu memiliki verifikasi data ya untuk bukti cadangannya. Nah, kebetulan kan gue pengguna Get.io ya cuy. Gue juga yang Get.io dan lain-lain lah teman ya. Tapi gue sering banget trading di Get.io gitu teman ya. Nah, baru-baru ini teman ya ada kabar yang cukup bagus buat para pengguna Get.io, dimana Get.io baru saja merilis proof of reserve teman ya, atau PUR centralized exchange dari Get.io. Proof of reserve itu apa sih bang? Proof of reserve itu adalah bukti cadangan ya teman ya. Jadi mereka itu mencoba untuk memverifikasi bahwa perusahaan atau platform centralized exchange Get.io tersebut itu teman yang memiliki aset yang cukup nih untuk memenuhi kewajiban kepada penggunanya. Jadi misalkan tiba-tiba ada tragedi gitu ya yang mengharuskan ada penarikan massal. Nah, Get.io, kapasitas Get.io proof of reserve-nya itu mumpuni nggak sih untuk hal tersebut atau untuk keadaan genting tersebut. Nah, itu ya teman ya. Nah, di sini untuk total cadangan Get.io saat ini tuh sudah mencapai 10.500 miliar US dollar dengan 2,17 miliar dalam cadangan berlebih ya. Jadi cadangan PUR dari centralized exchange atau proof of reserve dari Get.io itu lebih 2,17 miliar dalam cadangannya gitu teman ya. Nih ya, jadi baru ini dia ngerilis ya pada kemarin sih sebenarnya ya, di tanggal 11 Juli 2025 teman ya. Jadi Get itu telah merilis 10,5 miliar cadangannya dan berlebih sekitar 2,17 miliar. Artinya apa? Artinya cukup bagus ya.
sangat-sangat bagus gitu teman. Ya mungkin kita akan langsung aja cek teman ya di sini nih ya. Nah ini bukti cadangan dari Get teman ya, atau proof of reserve dari centralized exchange Get.io. Nah lu bisa lihat ya total cadangan Get itu ada 10.000 juta miliar ya teman ya. Nah lu bisa perhatikan nih di sini ya, BTC rasionya cadangannya 144% lebih ya ini. Ya, saldo bersih pelanggan tuh ada sekitar 15.000 BTC, sedangkan Get.io memiliki cadangan hingga 22.000 BTC, teman. Ya, begitupun juga rasio dari stable coin ya. Ini ada 116% ya. Saldo bersihnya ini Get.io punya lebih. Pokoknya rata-rata itu lebih dari 100%, bahkan TRX ini cadangannya ini hingga 320%. Nah, ini suatu yang cukup bagus ya, karena kalau kita bermain atau trading di centralized exchange, kita nggak hanya melihat dari market cap besarnya aja gitu teman ya, tapi kita juga melihat dari proof of reserve atau bukti cadangannya, apakah mumpuni atau enggak. Nah di sini sudah terbukti bahwa Get.io memiliki cadangan lebih ya dari cadangan kepemilikan pelanggan-pelanggannya lah ya, yang menaruh uang di Get.io. Jadi Get.io itu punya liquidnya. Jadi kalau ibarat kata sesuatu yang genting adanya penarikan massal ya teman ya, contoh kayak kemarin tuh apa, platform Bybit ya yang ada kena hack terus tarik massal, tapi platform mereka juga aman-aman baik gitu teman. Mereka punya karena punya proof of reserve yang mumpuni. Nah Get.io ini juga memilikinya gitu teman. Ya ini jadi kabar cukup bagus ya teman ya untuk para pengguna Get.io ya, termasuk gue juga pengguna Get.io ya. Dengan adanya kabar proof of reserve-nya itu lebih dari 100%, ya ini ya cukup worth it buat kita untuk trading di Get.io. Intinya seperti itu ya. Nah buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba trading di Get.io, silahkan linknya gue sediain semua di kolom deskripsi untuk daftar Get.io teman. Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk laporan proof of reserve report dari Get.io ya teman. Nah kita mungkin langsung aja teman ya untuk melihat bagaimana price actionnya. Jadi kita coba dulu ya lihat price action dari Bitcoin nih teman ya. Crazy, kita nggak dikasih diskon sama sekali cuy, beneran kita nggak dikasih diskon sama sekali sama Bitcoin ini teman ya. Kemarin sih sempat diskon ya di sekitar berapa ini ya, di 107 ya, cuma tipis teman ya. Di 110 diskon 107 langsung up ke atas teman. Nah ya ini teman ya, jadi ibarat kata itu dia gagal atau batal untuk menjadi double top teman. Padahal kemarin kita udah apa namanya ketar-ketir dengan adanya double top ini ya. Kita udah ketar-ketir dengan adanya double top yang udah gue kasih tanda merah ini, dan ternyata ini nggak jadi cuy. Nah nih, karena apa? Karena kenapa kok ketar-ketir? Ya karena kita melihat ya double top ini kan memungkinkan suatu pergerakan market akan melawan arah ya, atau akan balik arah menuju crash atau koreksi. Nah ternyata ini nggak jadi double top temen, crazy ya temen ya. Makanya kemarin ada beberapa data analitik itu yang mengatakan retail mulai ketakutan, ketar-ketir, mungkin karena melihat adanya double top di sini. Gue juga aja sempat ketar-ketir gitu temen ya. Karena memang sebelum-sebelumnya ketika Bitcoin udah membuat suatu double top, apa yang terjadi lu bisa perhatikan ya, itu marketnya tuh langsung ada koreksi yang cukup sangat lumayan. Tapi nyatanya ini bener-bener dibantah cuy. Bahkan dia kemarin tuh berarti turun di sekitar 98. Ini bisa jadi, bisa gue bilang ini adalah penurunan terendahnya kemarin gitu teman di sini nih. Padahal dia udah ngebuat suatu double top gitu teman. Bahkan dia saat ini udah new ATH ya. Jadi kemarin tuh sempat di new ATH yang ini itu di kepala berapa ya, 112 ya. Habis itu tertahan di 112, habis itu naik di 118, new ATH lagi. Habis itu saat ini new ATH lagi di 122.000. Nah ini gimana bang, apakah ini akan lanjut naik ya? Gue pikir karena dia udah ngebantah ya, maksudnya itu udah keluar dari double top atau kode-kode crash market ya temen.
Nah, ini bisa jadi dia akan terus naik, tapi mungkin dalam prosesnya itu nggak serta-merta dia langsung naik terus naik, itu enggak ya teman. Pasti nanti ada celah di mana dia akan terkoreksi gitu teman ya. Contoh kayak kemarin pas naik di sekitar level ini nih, naik di sekitar 118, dia terkoreksi sampai berapa itu? 116 ya. 115 gitu temen ya. Pokoknya di sini nih dia terkoreksi sampai di 117. Nah, pasti ada seperti itu. Ya, coba deh. Ini di time frame 1 hari kita melihat bahwa apakah demandnya ini masih memungkinkan untuk Bitcoin masih bisa bertahan atau bisa up. Gue pikir ini demandnya masih cukup kuat temen-temen ya. Paling nggak dia bisa bertahan lah di harga sekarang. Ya, kemarin gue juga sempat bilang ke teman-teman semua, ini Bitcoin tuh ada 2 opsional ya temen-temen, dimana ketika memang ada demand atau ada sentimen yang mempengaruhi harga Bitcoin dikit aja, ini Bitcoin bisa pump parah cuy. Bahkan kemarin di live sebelumnya kita udah targetin bahwa Bitcoin ya kemungkinan bisa mencapai di 153.000 US dollar ya teman ya. Oke, mudah-mudahan nyampe, mudah-mudahan. Oke. Ya, yang penting kita udah tahu ya teman bahwa ini double top batal ya teman. Suek banget dah. Kita nggak dikasih diskon cuy, kita nggak dikasih diskon. Nah, ini kira-kira nyampe mana bang? Ini kenaikannya gitu ya teman ya. So, coba kita akan cek ya dari sini ke. Oke ya. Nah, mudah-mudahan ini akan ada diskon ya. Mudah-mudahan akan ada koreksi dikit lah ya sebelum dia naik lebih lanjut gitu teman. Oke ya, di sini kita akan coba cek dulu EMA sama, nah ini. Oke, karena ada kenaikan yang cukup signifikan, kita bisa melihat ya moving average sama EMA-nya. Ini benar-benar di time frame 1 hari, ini baru aja mengkonfirmasi adanya suatu kenaikan, teman ya, dimana dia menjadi suatu support area dari pergerakan candlenya. Nah, posisi kita itu persis kayak ada di sini jatuhnya, ya, persis kayak ada di sini. Jadi kita mungkin akan coba compare ya dari penurunan terakhirnya sampai apakah dia memang benar nanti akan menuju di berapa tadi? Di 153 ya kemarin ya. Kita akan coba compare ya di higher low ke sini nih. Ini ada kenaikan sekitar 49%. Coba kita akan coba ukur temen ya. Gue penasaran soalnya dia nyampe mana gitu loh kalau misalkan ada kenaikan. Kalau kemarin kita sempet compare dari higher low sebelumnya ya, dari sini ke sini kan kita compare-nya kemarin ya, dari sini ke sini. Nah, saat ini kita akan coba compare yang deket aja deh ya, kita nggak usah yang tinggi-tinggi dulu ya. Jadi dia bakal bisa nyampe mana coba, gue penasaran soalnya. Nah, kita akan coba compare jikalau Bitcoin total dari penurunan terakhir terbawah ya, jikalau dia ada kenaikan sekitar 49,39, ini nyampe mana coba? 49%, berapa cuy? Sebentar. Lumayan cuy. 49% ya. Ya seginilah ya. Oke. Jadi kalau dia ngikutin ya dengan higher low, di sini kita lihat support di tanggal 9 April 2025, Bitcoin nyentuh di 75 sampai dia ke ATH-nya ya, ke ATH di 110 itu naik sekitar 49,39%. Nah, apa jadinya jikalau kita compare dengan penurunan terakhirnya? Kita lihat Bitcoin kemarin di 22 Juni 2025 ini ada di level 98 ya, 98 99. Nah, ini jikalau naik sekitar 49%, itu kenanya di mana? Ini kenanya di sini, teman. Ini kenanya di 145 ya. Berarti target kita ada 2 dong ini ya. Yang kalau jika kita compare kemarin di tanggal 1 September sampai ATH-nya di 108, dia naik 106%. Ya, itu kenanya di 153. Tapi kalau kita compare dengan higher low yang terakhir di tanggal 8 April ini, ya sampai dia nyentuh all time high di 110, itu naik 49%. Jadi ini jatuhnya dia kena di rate berapa coba? Ya. Ini jatuhnya dia kena di rate 145 cuy. Ya anggaplah mudah-mudahan di 145 sampai di 153 ya teman ya. Itu target kita memang kan ya, 153. Nah, di sini ya, teman.
Ya mudah-mudahan sih Bitcoin bisa nyampe di area sini teman. Bentar ya, nih di area sini dengan kenaikan yang sama. Oke, jadi mungkin itu teman. Kalau untuk sekarang bang, kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang kita cek dulu aja deh. Bentar ya teman, kita akan cek. Apakah ini akan ada koreksi dulu? Sepertinya sih iya ya. Sepertinya sih iya, karena dia dalam waktu singkat loh dia naik segini tajamnya tuh. Ya, sepertinya ini akan ada koreksi. Tadi kita melihat target ya, target long. Coba deh kita akan lebih cek melalui RSI-nya. Nah, nih RSI-nya udah over teman ya. Jadi gue pikir ini akan ada koreksi ya, teman. Akan ada koreksi. Ini udah over banget soalnya ya, teman. Ini akan ada koreksi ya. Mentok-mentok dia di batas ini nih, RSI atas ya, teman ya. Mudah-mudahan dia bisa ke sini ya. Jadi artinya ini akan ada koreksi sepertinya, teman. Ya, karena ini udah over banget ya. Kemarin di sini ternyata masih bisa naik lagi, cuy. Gila. Ya. Jadi ini sepertinya akan ada tekanan koreksi, meskipun kalau kita cek di sini demandnya cukup lumayan sebenarnya ya, di time frame 4 jam ini. Ya, terus kalau kita cek MACD-nya coba deh. Nah, tapi gila cuy. Lu perhatikan ini MACD-nya kayaknya masih bisa ngangkat sekali lagi ya, teman. Nih. MACD-nya lu perhatikan. Ya. Jadi dia MACD-nya tuh kayak bisa ke atas lagi gitu, teman ya. Jadi mungkin ini akan ada koreksi tipis, teman. Akan ada koreksi tipis untuk Bitcoin ya. Kita tunggu aja koreksinya ya. Coba deh, tadi gue belum lihat ini ya stok RSI-nya seperti apa. Nah, ini stok RSI-nya juga benar-benar udah di atas, tapi belum mengkonfirmasi ya. Sepertinya masih memungkinkan ya, teman. Setelah koreksi ini Bitcoin akan ada lonjakan lagi sepertinya ya. Ya kita tunggu aja koreksi. Kalau kita cek di sini sebelumnya dia koreksi berapa persen sih? Sebentar. Dari titik sini ke sini dia koreksi sekitar 1,79%. Berarti kalau sampai dia terkoreksi 1,79%, 70, oh di area sini ya, teman ya. Ya mudah-mudahan dia bisa nyampe sinilah koreksinya, teman. Ya kita tunggu aja, mudah-mudahan ya benar, teman ya. Paling nggak kita dikasih napas untuk dia terkoreksi dulu ya, sebelum dia up lagi gitu, teman. Oke. Ini di mana bang? Di area sekitar mungkin ya. Sebentar ya. Ya kita tunggu aja di 121 atau di sini nih. Ya. Ya 102 berapa sih ini? 121 ya. 121 200. Ya mudah-mudahan bisa ke situ, teman ya. Mudah-mudahan lo cuy. Ya. Oke, karena Bitcoin ini udah bener-bener di atas double topnya ya, artinya double top kemarin tuh cancel ya, teman. Oke, jadi mungkin itu aja, teman ya, informasi dari gua untuk Bitcoin yang untuk jangka pendek. Memang ini memungkinkan Bitcoin terkoreksi, tapi kalau untuk long Bitcoin very bullish cuy, very bullish ya. Dan tadi kita udah targetin bahwa target kita untuk Bitcoin ada sampai 145 hingga 153.000 US dollar. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Sebuah keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didihamikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat sore, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.